Selamat datang di channel Tamara Delf. Kita pasti pernah mendengar isu tentang pesawat yang jatuh karena durian. Dan anehnya, isu itu selalu dikaitkan dengan tragedi Mandala Airlines dengan nomor penerbangan 091 di Medan tahun 2005. Tapi bagaimana sebenarnya awal mula cerita itu muncul? Seperti yang kita ketahui, sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines bersiap untuk lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat itu terlihat meluncur dengan normal kemudian rotate. Namun hanya beberapa detik kemudian pesawat itu gagal naik dan jatuh ke area pemukiman padat penduduk. Kecelakaan Mandala Airlines 091 terjadi sangat cepat. Pesawat itu jatuh hanya sekitar 800 meter dari ujung runway 23 Bandara Polonia. Sebuah jarak yang menunjukkan bahwa pesawat tidak pernah benar-benar mendapatkan gaya angkat yang cukup setelah pesawat itu rotate. Benturan terjadi di kawasan padat penduduk di Jalan Jamin Ginting. Beberapa rumah dan kendaraan langsung terbakar akibat hantaman dan tumpahan bahan bakar. Dan hanya dalam hitungan detik, api menyebar dengan sangat cepat. Total 149 orang di dalam pesawat meninggal dunia dan sekitar 49 orang di darat menjadi korban. Hanya sedikit penumpang yang berhasil selamat dari kecelakaan itu, menjadikan kecelakaan tersebut salah satu tragedi penerbangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Lantas, fakta pentingnya terungkap bahwa pesawat itu tidak pernah mencapai ketinggian lebih dari beberapa puluh meter sebelum kehilangan tenaga, yang menunjukkan bahwa konfigurasi take-off memang tidak sesuai dan seluruh data resmi menunjukkan bahwa faktor teknis dan prosedurlah yang berperan, bukan muatan, bukan cuaca, dan bukan durian. Tragedi ini meninggalkan pertanyaan besar, bagaimana sebuah kesalahan kecil bisa berdampak begitu fatal dan kenapa aroma yang kebetulan tercium di sekitar lokasi sempat dianggap sebagai penyebab jatuhnya pesawat. Kemudian diketahui di tengah peristiwa itu beberapa saksi melaporkan mencium aroma durian dari area bagasi pesawat. Informasi inilah yang kemudian diangkat oleh media, disederhanakan dan akhirnya berkembang menjadi narasi yang banyak orang kenal hingga hari ini. Padahal penyebab sebenarnya jauh lebih teknis dan tidak ada hubungannya dengan durian. Jadi bagaimana fakta lengkapnya? Serta kenapa mitos itu bisa sedemikian rupa berkembang. Jadi bagaimana fakta lengkapnya? Serta kenapa mitos dan isu itu bisa sedemikian kuat berkembang di kalangan masyarakat. Maka untuk penjelasan detailnya, kita akan langsung melanjutkan pembahasannya bersama Kanova. Pernah nggak sih kamu dengar soal pesawat jatuh karena durian? Ada satu mitos yang sudah hampir 2 dekade beredar. Sebuah cerita yang selalu muncul ketika orang bahas kecelakaan pesawat Mandala Airlines 091 di Medan tahun 2005. Mitosnya adalah pesawat jatuh karena durian. Ya, kamu nggak salah dengar, durian. Buah berduri yang aromanya khas dan entah bagaimana dipercaya sebagian orang sebagai penyebab salah satu tragedi terbesar dalam sejarah penerbangan Indonesia. Tapi, benar nggak sih durian bisa bikin pesawat jatuh? Atau mungkin ini cuma legenda yang tumbuh karena bau durian memang lebih cepat nyebar daripada fakta. Kok bisa gitu ya? Hari ini kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kok bisa muncul cerita tragedi durian? Mari kita landing ke informasi. Untuk memahami kenapa cerita ini muncul, kita harus melihat kembali ke tahun 2005. Mandala Airlines Flight 091 bersiap tinggal landas dari Bandara Polonia Medan menuju Jakarta. Sebelum take off, beberapa orang, baik penumpang, ground crew, maupun warga sekitar runway, melaporkan mencium bau durian yang sangat kuat dari bagian bagasi pesawat. Media pun langsung menciptakan judul yang bombastis. Pesawat Mandala diduga membawa durian dalam jumlah besar. Di titik ini, publik langsung menghubungkan durian, bau menyengat, pesawat jatuh, pasti gara-gara durian. Dan dari situlah mitos ini muncul. Tapi benarkah durian berbahaya untuk pesawat? Untuk menjawabnya, kita harus ngerti dulu bagaimana pesawat bekerja. Dan kalau langsung ke fakta ilmiahnya, durian tidak bisa membuat pesawat jatuh. Kenapa? Pertama, berat durian tidak signifikan. Misalnya, ada 200 kg durian di bagasi, buat pesawat Boeing 737, itu cuma seperti tambahan 2-3 koper besar. Tidak mengubah performa take off secara drastis. Kedua, durian tidak menghasilkan gas berbahaya.
Durian busuk memang mengeluarkan gas fermentasi, tapi volumenya super kecil. Gas itu tidak mudah meledak, tidak bereaksi pada aftur, tidak memengaruhi tekanan kabin, tidak mengganggu mesin. Dan ketiga, bau durian tidak mempengaruhi sistem avionik. Pilot bisa terganggu baunya, iya, tapi sistem pesawat tidak peduli aroma apapun. Avionik tidak bisa error hanya karena buah. Yang bisa bikin pesawat jatuh adalah kesalahan konfigurasi dan sistem, bukan buah. Jadi kalau ada kecelakaan, penyebabnya hampir selalu sistem gagal, human error, cuaca ekstrim, atau faktor teknis. Durian tidak masuk dalam daftar penyebab. Ini justru bagian yang sering banget kelewat. Semua sibuk ngomongin durian, padahal penyebab sebenarnya sudah jelas dari awal. Kalau kita lihat dari laporan KNKT, tragedi Mandala 091 terjadi karena pertama, flap pesawat tidak disetel untuk take off. Flap adalah permukaan kecil di sayap untuk menambahkan lift saat kecepatan rendah. Untuk Boeing 737-200, take off normal memakai flap 5 derajat atau 15 derajat. Tapi Mandala 091, flap berada pada posisi 0 derajat. Artinya, pesawat butuh runway jauh lebih panjang untuk bisa terbang. Dan runway Polonia tidak cukup panjang untuk itu. Kedua, take off warning system tidak berbunyi. Sistem ini harus memberi alarm keras jika flap salah, tapi hari itu tidak ada suara apapun. Akibatnya, pilot tidak sadar bahwa konfigurasi pesawat salah. Pesawat stall beberapa detik setelah rotate, begitu hidung pesawat ditarik ke atas, kecepatan turun, lift kurang, dan pesawat langsung kehilangan gaya angkat. Pesawat pun jatuh ke permukiman padat sekitar 800 meter dari ujung runway. Tidak ada satupun poin investigasi KNKT yang menyebut durian sebagai faktor. Kalau begitu, kenapa durian bisa kena fitnah? Jawabannya sederhana, baunya. Durian punya aroma yang kuat, menyebar cepat. Saat kecelakaan terjadi, banyak saksi berkata bahwa mereka mencium aroma durian di sekitar lokasi. Ini menciptakan dugaan, asumsi, dan spekulasi serta narasi dramatis. Media tentu menambahkan sedikit bumbu. Publik suka cerita yang unik. Akhirnya lahirlah legenda tragedi durian. Padahal, kalau yang kecium bau ikan asin, mungkin sekarang kita ngomongin tragedi ikan asin. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di buahnya, tapi di cerita yang terlalu disederhanakan. Adakah skenario ekstrim di mana durian bisa membuat pesawat bermasalah? Secara teori, kalau kita kutip dari FAA, ada satu, tapi ini berlaku untuk barang apapun, bukan khusus durian. Jika durian dimuat tanpa data berat yang benar, pesawat menghitung berat total, distribusi kargo, center of gravity. Kalau center of gravity salah, karena kargo dimuat sembarangan, maka pesawat bisa sulit rotate, terlalu berat di belakang, atau tidak stabil. Tapi ini murni masalah misloading. Bukan karena buahnya berbahaya. Ganti durian dengan karung beras, pakaian, elektronik, atau koper, hasilnya sama aja. Jadi, yang bikin pesawat bermasalah bukan duriannya, tapi misloading ketika berat dan center of gravity nggak sesuai. Center of gravity yang salah bisa bikin pesawat susah naik, tapi terlalu ngangkat atau malah stall. Jadi masalahnya bukan di buahnya, tapi di distribusi beratnya. Jadi, skenario ekstrim tetap bukan salah durian. Jadi, apa kesimpulannya? Durian bisa menyebabkan pesawat jatuh. Itu mitos, tidak ada bukti sama sekali. Faktanya, Mandala 091 jatuh karena konfigurasi flap salah, take off warning system tidak memberi peringatan, pesawat stall sangat cepat. Sementara durian tidak bahaya, tidak mempengaruhi performa, tidak menghasilkan gas berbahaya, tidak mengganggu mesin, dan tidak tercantum dalam investigasi KNKT. Singkatnya, tragedi durian hanya cerita menarik yang akhirnya mengaburkan fakta yang jauh lebih penting. Durian mungkin bisa berbahaya buat hidung, tapi untuk pesawat gak ada ngaruhnya sama sekali. Dan kisah Mandala 091 ini ngingetin kita bahwa di dunia penerbangan, teknologi bisa super canggih, prosedur bisa sangat ketat, tapi satu kesalahan kecil kayak flap lupa disetel bisa membawa dampak besar. Semoga tragedi ini bisa menjadi pelajaran, bukan cuma legenda tentang buah berduri yang salah dipahami. Jadi,
Setelah tahu kenyataannya, menurut kamu gimana? Coba tulis opini kamu. Makasih yang udah nonton. Gimana nih, kalian suka nggak video kayak gini? Kalau suka atau ada kritik, boleh ditulis di kolom komentar aja ya. Aku Nova, sampai bertemu di penerbangan selanjutnya.